Minimal gaji si karyawan ini berapa yang harus disisihkan untuk memiliki sebuah Oke, villa gitu? untuk jadi kaya, Hmm. ini sebenarnya fungsi habit, fungsi karakter, fungsi kebiasaan. Oke. Jadi kalau kita mau jadi kaya, sebenarnya yang harus kita latih adalah kebiasaannya dulu. Kebiasaan apa? Kebiasaan menabung. Oke. Lanjut pada nih. Yes, Pak. Berarti pekerjaan yang kedua itu ke BPR BPR Lestari. Lestari ya. Denpasar. Oke. Yes. Gimana perjalanannya di situ? Saya bilang itu adalah fase terpenting dalam hidup saya sebenarnya, Pak. Oke. Karena di sana saya ketemu mentor saya, namanya Pak Alex. Pak yang Alex udah ya? kita kenal. Pak Alex kayak mirip-mirip mukanya sama Pak Dani. Agak lah dia Maksudnya gantengan. itu bukan bersaudara? Bukan. Oh, saya kira kakak beradik loh. Enggak. 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 Oke. Kita ketemu di Lestari, Pak. Oh, iya Ya, iya. saya iya. ketemu beliau tahun 2005, bulan Beliau Maret. juga sangat akrab banget sama Pak Tung Desemwaringin ya. Yes, ya. Beliau yang mengenalkan saya ke Pak Tung. Oke. Ikut seminar-seminarnya Pak Tung. Hmm. Jadi saya bilang waktu pengalaman saya di Lestari itu adalah momen terpenting dalam hidup saya. Karena di sana saya diajarin kerja sama Pak Alex. Iya. Kalau saya nggak ketemu Pak Alex waktu itu, jalannya mungkin berbeda. Oke. Hal apa yang paling Pak Dani dapatkan di situ secara pemikiran untuk terus berjuang sampai di titik ini? Yang Terus saya dapat pada akhirnya lepas lah, maksudnya sampai oke. pada akhirnya lepas di situ, apa disuruh silakan berkembang sudah atau bagaimana? Enggak begitu, Pak. Yang paling saya dapetin dari Pak Alex ini sebenarnya integritas beliau. Ya. Dan banyak pengusaha klise suka bilang saya ini orangnya jujur. Ya. Tapi kenyataannya di prakteknya nggak begitu. Oke. Ya, apalagi waktu itu saya bergelut banyak dengan saya di bagian kredit, Pak, sempat. Jadi kita ketemu banyak pengusaha yang apa yang dikatakan dengan yang dilakukan itu sering berbeda. Awalnya sekali Pak Dani masuk di BPR Lestari sebagai Saya sebagai manajemen trainee, Pak. Oh, manajemen training. Saya masuk sebagai manajemen trainee. Oke. Jadi saya belajar penugasan saya pertama di kredit, lalu di dana, di accounting, terus setelah itu saya jadi kepala kantor kas. Oke. Ya. So nyambung ke depan tadi yang integritas, Pak, ya. Banyak ketemu contoh-contoh yang pengusahanya ceritanya apa, tapi kenyataannya berbeda. Dan kita sebagai orang bank ini yang paling tahu, Pak, sebenarnya. Karena kan semua bisnis muaranya ke bank. Oh, Ya, kesulitannya mereka, kesuksesnya mereka itu tercermin dari aktivitasnya di bank sebenarnya. Nah, secara tidak langsung sudah mempelajari nasabah-nasabah yang Yes. yang pemilik bisnis itu ya. yes. Bahkan dulu saya sempat catat bisnis apa nih yang paling enak nih kan semua ada di bank. Jadi waktu saya pikir kalau saya mau jadi pengusaha, saya akan ambil salah satu bisnis dari yang saya pelajarin itu. Oh, oke. Ya. Nah, saya pernah dapat satu case waktu itu. Saya ngerjain satu proyek kredit, Pak. Besar proyeknya. Buat kita besar dan menguntungkan. Saya presentasi ke komite kredit. Komite semua ACC, gold, seperti itu. Nah, berkas itu saya presentasikan ke Pak Alex sebagai direktur utama waktu itu untuk minta approval beliau. Dan saya baru bacakan nama tempatnya dan beliau langsung bilang, Dani saya nggak mau, kata dia. Saya bilang, loh Pak, ini saya nggak dealing sama orangnya, saya dealing sama company ya. Pak Alex bilang, Dani itu orang hitam. Jangan dekat-dekat sama orang hitam. Kalau kamu dekat sama orang hitam, either kamu jadi hitam atau kamu dikira hitam. Oh, wow. Saya bilang, Pak, ini bukan orangnya, ini company-nya. Oke. Kita bahkan nggak urusan sama orang tersebut. Oke. Pak Alex bilang, pokoknya saya nggak mau. Ya. Ini nguntungin loh Pak, bunganya lebih tinggi dibanding yang lain. Dani, pokoknya saya tidak mau. Period. Wow. Kata beliau. Itu beliau sudah kenal sebelumnya sama company-nya atau orangnya tersebut? Beliau Atau kenal memang- sama orangnya mungkin secara pribadi atau dengan reputasinya. Ya. Tapi beliau berani bilang enggak, menolak proyek yang ukurannya besar waktu itu dan menguntungkan. On paper menguntungkan sekali buat kita waktu itu sebagai bank. Dan beliau menolak.
Mungkin secara value bisnisnya. Yes, pokoknya kita nggak mau terlibat sama orang hitam, intinya begitu. Nah, dan prinsip Pak Alex ini yang integritas beliau ini yang saya bikin beliau ada di posisinya sekarang, Pak. Dan itu yang kita coba untuk tiru. Oke. Maksudnya orang hitam yang tidak diinginkan ini benar-benar melakukan bisnisnya itu dengan cara-cara ketidakjujuran gitu ya? Yang ada ketidakjujuran, yang reputasinya kurang bagus, seperti itu. Ya, jadi beliau memang benar-benar menjaga integritas, jangan mau terlibat dengan orang-orang yang seperti itu. Oke. Selain integritas, hal apa lagi yang Pak Dhani dapatkan dari? Sisanya standar, Pak. Kerja keras, motivasi, semangat. Nah, itu kan bukan yang susah kalau itu. Iya. Yang susah itu integritasnya. Kita bisa berkata tidak, walaupun kita akan dapat keuntungan. Oke. Hal apa yang jadikan Pak Dhani selama di BVR Lestari itu benar-benar mendukung banget keberhasilan BVR Lestari sendiri? Yang saya lakukan, Pak, ya. Well, saya to be honest hanya bagian kepingan puzzle aja, Pak, di BVR Lestari. jadi kalau saya dibilang membantu keberhasilan BVR Lestari, sebenarnya enggak juga. Itu udah by design akan sukses, Pak. Oke. Iya. Tapi setidaknya kan dari kepingan puzzle itu, kalau misalnya bekerja bersama dengan begitu baiknya, itu yang menjadikan sebuah company juga. Itu the man behind the gun itu, Pak, yang bikin sukses. Memang Pak Alex, Pak Pri, dan jajaran manajemennya luar biasa. Oke. Dan pada akhirnya masuk ke properti tahun berapa? Saya masuk ke properti tahun 2009. Tapi saya mulai bagaimana Pak Dhani keluar dari situ? Oke. Saya mulai main properti tahun 2007, Pak. Oh, 2007. Yes. Jadi yang saya terinspirasi sama satu developer. Ini cerita akan saya ulang-ulang terus karena saya sangat terinspirasi sama cerita ini. Saya sebenarnya masih ingat sekali namanya orangnya siapa. Fotonya, mukanya pun saya masih ingat sekali. Tapi saya nggak sebut ya. Jadi ada satu developer dulu. Dia nasabah saya, Pak. Ya. Orangnya cowboy. Kalau datang ke kantor saya itu, tapi dia sukses. Kalau datang ke kantor saya pakai mobil Mercy. Dia punya Mercy 2. Berarti ini hasil dari penelitian nasabah-nasabah yang masuk ke BVR Lestari. Ini bisnisnya dia, ini yang paling top. Oke, saya ikut. Ini yang paling enak buat saya. Oke. Nah, nasabah satu ini dia sukses karena naik Harley ke kantor saya, Pak. Dan kaya raya. Oke. Tapi agak aneh, agak nyeleneh. Dan dia kadang-kadang nggak jujur. Suatu ketika gini, Pak, waktu zaman tahun 2008, 2007 itu listrik susah di Bali. Jadi kalau kita ngajuin project baru, ngajuin PLN itu susah banget. Sedangkan bank nggak akan mencairkan kalau PLN-nya belum masuk. Nah, pernah ada satu project di Kuta Selatan. Nasabah ini udah jadi rumahnya, tapi nggak bisa dicairkan kredit. Nah, dia telepon saya, Pak Dhani, saya sudah dapat listrik. Tolong datang, tolong cek. Kita datang ke sana. Bener ada listrik, kita nyala, ada meteran, semuanya nyala, kita cairkan kreditnya. Lagi 2 hari ditelepon, Pak Dhani, rumah saya sudah dapat listrik lagi, tolong dicairkan lagi. Saya nggak sempat cek, staf saya kirim untuk cek. Nah, staf laporan, Pak udah nyala listriknya. Oke, ya udah. Kita cairkan kreditnya lagi, Pak. Lagi 3 hari dia telepon lagi, Pak Dhani, saya sudah dapat listrik lagi, gitu loh. Bisa tolong dicek lagi? Oke. Saya tanya, Pak yang dapat listrik sekarang kafling berapa? Oh, kafling sekian, gitu. Kok aneh, gitu loh. Kemarin di depan, tengah, kenapa sekarang di belakang? Saya pikir kenapa PLN masang listrik kecak-kecok gitu kan nggak efektif gitu loh. Oke. Saya cek ke sana, Pak. Oke, listrik benar-benar nyala. Saya tanya sama staf yang kemarin periksa, kamu kemarin periksa unit berapa? Unit sekian. Ayo kita ke sana kita cek. Ternyata meterannya hilang, Pak. Terus, oke, ini hilang. Oke, cek unit yang pertama kita cek kemarin. Meterannya hilang juga. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah dia nggak dapat listrik, tapi dia dapat satu, dia pindah-pindah. Biar dapat kredit dari bank. Jadi saya pikir ini orang nakal begini ya. Nah, kasus kedua sama developer yang sama, dia punya tanah 5 are. Dipecah jadi 5 kafling. Pembelinya KPT-nya di kita. Masing-masing 1 are. Sudah diikat. Tiba-tiba pembeli yang ke nomor 5, kebetulan istrinya dia orang lokal tapi suaminya orang asing. Dia bilang, "Saya mau 1,5 are." Ya kan? Developer tersebut bilang, "Bisa." Kita bingung kan, matematika tanah 5 are dibagi 5, masing-masing 1 are, sudah pecah sertifikat, tiba-tiba sekarang satu minta 1,5 are, bisa. Masa tanah bisa melar? Kan nggak mungkin. Nah, tapi diiyain gitu loh. Yang terjadi ternyata adalah,
dia pindahin patok, Pak. Jadi masing-masing dari orang tersebut itu tanahnya diambil sedikit-sedikit. Jadi si kafling nomor ujung ini dapat 1,5 are paling besar. Sedangkan sertifikat mereka bilang semua 1 are. Ini dibilang setengah are, dibilang tanah lebih, dicas suruh bayar. Sedangkan ini sebenarnya adalah tanahnya orang lain yang patoknya digeser-geser sama dia. Jadi waktu itu kita mikir kalau orang yang ngawur, nekat kayak gini aja bisa kaya, ya kita bisa bilang kurang jujur. Gini aja bisa kaya. Kalau kita punya integritas, kerja benar, kerja jujur, harusnya kita bisa juga punya. So itu yang menginspirasi saya untuk masuk ke bisnis. Jadi kalau orang yang jujur kayak kita ini dikerjain sama orang kayak gini, kerja buat mereka. Kalau kita nggak punya mimpi kan kita akan di-hire orang untuk membangun mimpinya mereka kan. Betul. Jadi kok saya di-hire buat ngebangun mimpi orang yang kurang jujur begini ya, saya kagak mau. Mendingan saya mulai bangun mimpi saya sendiri deh. Ya, dan itu yang bikin saya waktu itu berani untuk melangkah. Akhirnya saya pamitan sama Pak Alex. Berani untuk bermimpi. Yes, dan itu berat. Saya bilang sama Pak Alex, Pak saya mau pamitan. Dan itu hal yang paling susah. Saya pamitan sama beliau dari tahun 2008, tapi nggak pernah dikasih. Dia bilang jangan, ditahan sama beliau. Akhirnya 2009, saya bilang Pak, I really have to go. Saya benar-benar pengen. Dan Pak Alex perhatian banget. Dia tanya, kamu mau ngapain? Saya bilang, saya mau nge-develop. Kamu tahu apa soal development? Saya bilang, saya udah nge-develop Pak. Udah sukses? Udah dong. Boleh lihat projectmu? Udah. Ya, tak ajak dia buka project saya di Jalan Batas Tukusari waktu itu, di Sesetan. Selama perjalanan 2 tahun ini berarti ya? Iya, dari 2007 sampai 2009 itu saya udah mulai nge-develop. Itu project pertama, sukses. Tapi di sana juga saya belajar banyak. Itu akhirnya kenapa saya milih pindah. Nah, waktu itu saya milih pindahnya ke Ubud. Karena waktu itu Ubud adalah saya kebetulan punya teman yang nawarin untuk masuk ke Ubud. Ya, saya nggak tahu Ubud itu di mana waktu itu. Saya nggak pernah ke Ubud. Kalau ke Ubud berangkatnya lewat mana, pulangnya bingung lewat mana, nggak pernah ketemu jalan pulang berangkatnya. Ini kita di mana sih kok nggak pernah nyambung? Jalan tadi mana kok beda terus gitu loh. Tapi ya perjalanan membawa saya ke sini, Pak. Pada akhirnya masuk ke perusahaan Ubud Property. Ubud Property itu tahun 2009 bulan Januari. Nah di Ubud Property sendiri Pak Dhani masuk di situ itu sudah segede apa waktu itu? Waktu itu jumlah karyawannya ada kan Ubud Property tahun berapa? 2005 berarti. Yes. Waktu itu karyawannya ada bos saya, orang asing, ada istrinya, which is teman saya kuliah, ada manajer satu, ada 3 petugas lapangan dan ada saya, ada sales 1 dan ada saya. Jadi kurang lebih ada sekitar 7-8 orang Pak waktu itu. Dan pindah pertama ke Ubud Property itu shock ya, karena saya di-train sama orang bule nih atau bukan, saya selama karir itu di-train sama Pak Alex sama manajemen Lestari untuk jadi agresif ya, dan untuk jadi detail. Jadi kayak misal kita harus tahu persis berapa jumlah customer yang masuk hari ini. Ini kita harus hitung berapa jumlah phone call yang masuk hari ini. Itu kerjaan saya, data. Angka gitu dan aja. Tugas saya adalah untuk menaikkan datanya. Dan Pak Alex orangnya sangat detail. Jadi kalau saya bilang, Dani, ditanya, Dani berapa hari orang nelpon? Mungkin sekitar 7 atau 8 Pak. 7 atau 8? Dia akan kejar begitu. Sekitar gitu ya? Iya. 7 atau 8? 7 atau 8 gitu ya? Nggak ada between, 7 atau 8. Oke. Nah, dan harus kita hitung total berapa. Nah, begitu saya pindah ke Ubud Property tahun 2009, itu frustasi Pak. Karena yang masuk ke kantor saya itu mungkin 1 klien per 3 hari. Dari bank yang biasanya sibuk, tiba-tiba 1 klien per 3 hari. Buset ya kan? Telepon itu bunyi paling banyak juga 3 kali, dering sehari. Dari sekian karyawan yang ada? Iya, so itu benar-benar quiet. Dan karyawan kantor nggak pernah ada di kantor karena semua orang lapangan. So, itu agak frustasi buat saya waktu itu untuk pindah. Ini bener nggak pindah ke sini? Ya, dan saya datang masih dengan penampilan dan pengalaman properti yang saya dapat itu totally berbeda. Karena waktu saya datang di bank, properti yang bagus itu adalah yang dekat pasar, dekat sekolah, seperti pinggir jalan besar. Gitu. Waktu saya pindah ke Ubud pertama kali, hari pertama saya ke Ubud, saya diajak pergi sama bos saya waktu itu. Saya masih pakai outfit banker saya Pak. Saya pakai sepatu hitam, bata melengis gitu, celana hitam, baju lengan putih segini, pakai dasi datangnya. Ya kan? Sampai kantor nggak ada pakai dasi saya lepas. Saya diajak pergi ke lihat properti yang bagus.
Nah, propertinya saya masih ingat di Tapak Siring, ya, di Manukaya kalau nggak salah desanya. Nah, kita ke sana, kita lihat satu properti yang bagus. Dia bilang, Dani, ini properti bagus, gitu kata dia. Saya lihat ini di mana bagusnya, gitu loh. Tanahnya nggak ada yang datar, semuanya miring, ya kan? Masuk kampungnya dari jalan aspal kira-kira 3 kilo, terus menuju ke tanah tersebut tidak ada tanah sama sekali, nggak ada jalan, mesti bongkar dapurnya orang. Jadi ini bagusnya di sebelah mana? Saya nggak ngerti. Kalau saya jadi surveyor kredit, ini udah saya tolak nih aplikasinya. Nanti saya nggak ambil nih jaminannya ini. Kita dikasih jurang begini. Tapi ternyata itu yang bagus. Ternyata bagus, yang enggak itu relatif dari subjek siapa mau melihatnya, bukan dari objeknya. Nah, saya mulai belajar di situ. Bahwa ternyata sebenarnya nggak ada properti jelek. Cuma tergantung siapa usernya. Siapa marketnya gitu ya. Iya, kalau orang asing ya yang kira-kira tempatnya angker, ada jin beranak, ya itu yang bagus gitu. Kira-kira gitu aja. Yang sepi gitu kan. Kira-kira kalau dipakai praktek ilmu hitam nggak ada yang tahu, nah itu udah yang orang asing nggak akan suka. Kira-kira begitu. Tapi kalau yang enak dekat pasar, ya itu yang orang-orang kita kebanyakan, orang lokal kita atau orang Jakarta yang suka. Saya punya berapa properti di Ubud, kalau mama saya nggak pernah sekalipun saya ajak nginep di sini. Karena kalau saya ajak nginep di sini, dia selalu bilang, Dani sepi, mallnya mana. Capek deh. Jadi ya, ngajak mama nginep ya di Kuta aja, nginep ke Beach Walk, habis itu dia senang ke galeri. Saya dari dulu mengikuti Pak Dani dengan tagline karyawan sugih itu loh. Yes, Pak. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan tagline itu. Nah, artinya mindset dari dulu kita ini ya. Yang belum sugih gitu. apalagi di karyawan, sebagai karyawan ya. Karena terus terang saya juga karyawan walaupun usahanya sendiri, tapi tetap sebagai karyawan di situ Pak Dani. Nah, pingin tahu lebih dalam gimana maksud dari tagline karyawan sugih itu, karena mindsetnya dari dulu kan untuk punya properti itu kan harus punya duit banyak dulu. Nah, terus kedua harus ada link-link yang gede untuk masuk ke wilayah properti. Nah, gimana ininya Badan nih kok berani bikin tagline ya karyawan sugih? Yang bikin saya tergugah waktu itu adalah saya juga karyawan, Pak Ji. Basic saya kan juga karyawan, saya bukan pengusaha. Dan kalau kita boleh ngomong jujur, tidak semua orang berbakat jadi pengusaha. Ya, ini realita yang harus kita akui dan kita pahami. Betul. Banyak di seminar diajarkan jadi pengusaha. Ya, gitu kan. Kok mau kayak jadi pengusaha gitu loh. Tapi jujur aja, nggak semua orang berbakat jadi pengusaha. Padahal pengusahanya ya pengusaha untuk dirinya sendiri. Iya. Ujung-ujungnya dia jadi karyawannya. Iya kan? Dan orang bilang kadang-kadang kalau Anda mau financial freedom jadi pengusaha, mau time freedom jadi pengusaha. Menurut saya itu bohong. Ya bukan bohong sih, nggak terlalu tepat gitu loh. Kalau kita jadi karyawan, ya kan? Kita kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, lembur jam 6, ya kan? Beres, selesai. Sampai rumah bisa main sama anak segala macam. Sabtu bisa sepedaan, bisa segala macam. Time manajemennya pas banget ya. Tapi kalau kita jadi pengusaha, bangun jam 4. Udah pegang laptop. Dia tahu sendiri. Sabtu orang lain sepedaan, kita nggak ada aturan main. Kita masih bikin bisnis planning, ngitung nota segala macam. Minggu ya begitu juga. Jadi to be honest, nggak semua orang berbakat jadi pengusaha. Betul. Dan ini bukan pekerjaan untuk semua orang. Berapa orang sebaiknya mau jadi karyawan, dan kalau dia jadi karyawan, dia akan bisa jadi karyawan yang sebenarnya lebih bagus dari pengusaha, lebih bahagia daripada pengusaha. Poin saya adalah, tapi orang kadang-kadang mengecilkan peran karyawan, kayak jadi karyawan tuh nggak bakal sugih, kan gaji segini-gini, salary no up gitu. Dan problemnya sebenarnya ada, yang saya lihat sebenarnya problemnya bukan di masalah pendapatannya, tapi problemnya di manajemennya, gimana dia bisa ngelola keuangannya tersebut. Betul. Ya, waktu saya beli properti saya yang pertama dan yang kedua itu status saya masih karyawan. Ubud Property masih belum punya saya hanya karyawan biasa di sana. Istri saya juga karyawan di BPR Lestari juga. Jadi kita sebagai karyawan, tapi waktu itu sebagai karyawan kita konsisten beli properti setiap tahun 1. Dan itu ternyata bisa kita lakukan. Dan cara-cara itu yang sebenarnya kita mau tularkan ke teman-teman. Nah, itu yang perlu di-sharingkan sekarang. Sebenarnya begitu. Tujuannya berbagi apa? Saya nggak jualan apa-apa sebenarnya. Setiap tahun beli satu properti. Wow. So dari tahun 2000 kita beli properti kita pertama tahun 2008. And ever since setiap tahun kita beli minimal 1 sampai sekarang.
Wow. Iya. Jadi kita konsisten beli. Dan kadang-kadang kita sharing gini bukan buat pamer atau buat merasa hebat atau tidak. Betul. Semoga ini jadi inspirasi. Betul. Ya kan? Karena saya percaya banyak teman-teman di bawah sana yang butuh bantuan. Caranya gimana, Pak Dhani? Oke. Yang pertama Anda harus punya namanya financial intelligence. Anda harus ngerti, Anda harus melek finansial dulu. Ya, kita harus ngerti yang namanya basic yang diajarin. Kalau mau belajar, saya bisa kasih tahu apa yang saya pelajarin dulu. Ada 2 buku yang paling berjasa dalam hidup saya yang saya pelajarin. Yang pertama itu pasti bukunya Robert Kiyosaki. Betul. Ya kan? Rich Dad Poor Dad. Ini harus ngerti dulu. Kita harus bisa bedain mana prinsip aset, mana prinsip liabilitas. Cash flow kita mesti ngerti itu apa. Itu wajib. Kalau itu nggak ngerti ya bablas sudah. Bablas. Yang kedua adalah yang harus dibaca adalah bukunya Dwarf the Rose. Judulnya Real Estate Riches. Itu buku yang powerful buat saya. Keduanya itu. Dan kadang-kadang orang terjebak di stigma bahwa namanya bisnis properti itu adalah bisnis yang padat modal. Ya kan? Jadi kalau kita mau beli properti, kita harus punya uang dulu baru beli properti. Itu salah. Orang kadang-kadang mikir kita harus kaya dulu baru bisa beli properti. Menurut saya itu salah. Yang sebenarnya kita harus punya properti agar kita jadi kaya. Jadi dia harus dibalik sih. Nah itu juga mindset saya dulu. mudah-mudahan sekarang mulai mendapatkan pencerahan. Well begini, ada banyak bisnis di luar sana yang sebenarnya lebih bagus dari properti. So properti ini bukan bisnis yang paling bagus. Ya satu-satunya, tapi ya bukan satu-satunya, ada banyak, ya kan. Ada yang jualan emas bagus. Tapi ujung-ujungnya ke properti. Bisa ya, bisa tidak. Oke. Bisa ya, bisa tidak. Saya punya satu mentor di saham, yang dia nggak percaya sama properti. Dia semuanya di saham, and he's doing well. Ya, dia kaya luar biasa asetnya. Bahkan sampai naruh uangnya pun di Cayman Island. Ya kan? Ini orang pribadi nggak, bukan perusahaan. Wow. Itu kaya luar biasa. Orang Indonesia, tinggal di Ubud. Wow. Ya, nggak pernah kerja dari rumah, pakai laptop. Oke. Super ya. Apalagi sekarang lagi naik-naiknya. Ya. Nah, ini zaman krisis begini orang susah, dia untung mungkin jutaan dolar tuh dan lain sebagainya. Lagi booming-boomingnya sekarang. Dia cerita nih bisa saham 25 US, kemarin jual 75. Buset, hanya dalam waktu 2-3 bulan. So, gila. Ya, dia tambah kaya berkali-kali lipat. Nah, jadi poin saya adalah properti ini bukan satu-satu bisnis yang paling bagus. Masih banyak bisnis di luar sana yang bagus. Oke. Tapi kalau benefitnya properti adalah properti ini bisa tanpa modal. Atau bisa diperoleh dengan modal yang sangat kecil. Sedangkan kalau kita bisnis lain, kita kadang-kadang harus bikin modal dulu, harus modal dulu. Contoh, kalau kita mau jual properti seharga 1,5 miliar, ya kan, untuk dapat profitnya, kita nggak perlu punya propertinya. Kita bisa jadi agentnya. Kita bisa bantu jualannya dulu. Betul. 1,5 miliar dibayar komisi 5%, which is 75 juta. Betul. Ya kan? Tinggal berapa cepat kita bisa jual, itu aja. Dan itu tanpa modal. Sedangkan kalau kita mau jualan, misalnya mau jual bakso dorong gerobakan gitu aja, itu mesti bikin baksonya dulu, mesti sewa gerobaknya dulu, itu modalnya sudah berapa. Ya. Jadi kenapa saya suka properti? Karena properti itu sebenarnya bisnis tanpa modal, dan itu cocok untuk orang-orang yang nggak punya modal seperti saya. Jadi itu yang saya lakukan sih. Jadi bukan saya punya modal dulu baru main ke properti, tidak. Jadi kita punya properti agar kita bisa punya modal. Nah dari properti saya bisa main saham sekarang. Saya bisa ngumpulin emas, saya bisa buka bisnis yang lain, karena duitnya dari properti malahan. Dan tidak terlalu sibuk di dalam bisnisnya sendiri. Yes, kalau dibilang nggak terlalu sibuk, ini kadang-kadang juga nggak tepat. Karena, ya maksudnya buka bisnis yang lain kan. Kita kan jadi passive investor, ya kan? Sebagai investor di dalamnya. Karena kalau di properti ini sebenarnya untuk menemukan properti yang tepat, ini ada rumus 110-31. 110-31. Nah, ya, jadi kita harus lihat 100 properti, baru kita naksir 10, kita tawar 3, yang jadi cuma 1. Oke. Kita lihat 100 properti, kita tertarik 10, kita tawar 3, yang jadi 1. Ini. Jadi problemnya adalah berapa waktu yang akan Anda buang. Dalam artian sebelum kita mendapatkan 100 jangan menyerah dulu untuk nawar-nawar gitu. Iya, makanya ini bukan proses yang gampang. Misal kita ini mau main ilmu properti. selling sebenarnya juga. jangan menyerah sebelum di
apa namanya mencapai targetnya gitu. Tapi ada caranya biar nggak usah 100 properti. Saya udah tahu caranya. Caranya adalah salah satunya kita harus bekerja dengan agent yang mengerti kita. Biarin agentnya yang kerja, biarin dia ngeliat 100. Kita cukup dikasih lah 3, kita beli 1. Dan itu yang kita lakukan di Wood Property. Biar lebih cepat ya. Biar lebih cepat. Jadi kita understanding klien, kita profiling kliennya, kita tahu yang mana yang kira-kira barang mana yang bakal dia makan, barang mana yang dia suka. Buat kita nguntungin karena kita kerja efektif, buat klien juga tentunya lebih efektif kan. Karena dia nggak perlu putar-putar kemana-mana lagi lihat properti, cukup sama kita 3 properti jadi 1. Oke, wah dahsyat luar biasa hari ini. Ternyata itu arti dari tagline kenapa memberanikan diri untuk membuat tagline yang sedahsyat seperti itu ya. Karyawan sugih. Nah, dalam artian Pak Dhani sendiri adalah seorang karyawan juga gitu. Saya karyawan sih. Dan berarti karyawan-karyawan di luar sana juga memiliki kesempatan juga untuk memiliki properti gitu. Gimana satu karyawan bisa punya villa, gimana seorang karyawan bisa punya kos-kosan. Nah, begitu berbicara karyawan, nah biasanya lagi mulai ke berpikir gaji. Nah, ini minimal gaji si karyawan ini berapa yang harus disisihkan untuk memiliki sebuah villa gitu. Untuk jadi kaya, ini sebenarnya fungsi habit, fungsi karakter, fungsi kebiasaan. Jadi kalau kita mau jadi kaya, sebenarnya yang harus kita latih adalah kebiasaannya dulu. Kebiasaan apa? Kebiasaan menabung. Ya. Berapa persen yang harus kita sisihkan? Ya. Awalnya adalah 30% dari pendapatan kita. 30%? 30%. Wow. Jadi kita dari SD ini diajarin rumus tabungan itu adalah pendapatan dikurangi penghasilan, sisanya tabungan. Itu rumusnya salah, Ji. Karena kalau pendapatan dikurangi penghasilan, ketemunya utang. Habis duluan ya. Habis duluan. Kurangnya pendapatan dikurangi tabungan dulu, baru pengeluaran. Pendapatan. Bener itu dia. ini dibalik ya. Lu kita kan kalau SD kan ditanya kan pendapatan kurangi penghasilan sama dengan tabungan. Ada sisanya ditabung gitu. Di kenyataan enggak pernah ada sisa, ada yang kurang. Jadi rumusnya yang harus dirubah. Rumusnya adalah pendapatan kurangin tabungan, sisanya habisin aja. Nah, tabungannya berapa? Saran saya di awal adalah 30%. Karena jumlahnya nggak boleh terlalu banyak. Karena kita terlalu ambisius, sama tabung 60%. Akibatnya kurang ya, tabungnya dikorek-korek lagi ya kan. Jadi waktu pertama kali dulu yang saya lakukan dengan istri adalah total pendapatan kita berdua, kita kurangi 30%. Sisanya kita habiskan. Dan nabungnya kalau bisa jangan di bank yang kita gampang narik. Jadi taruh di bank-bank yang kayak tabung. Sekarang banyak produknya yang ada tabungan berjangka, yang kalau narik malah dapat penalti. Jadi kalau kita mau narik kan malas. Tabungan saham ya. Atau di link di tempat-tempat yang unit link gitu ya. Enggak, maksudnya ditaruh di tabungan yang enggak keling sama ATM. Jadi kita nggak bisa naruh gitu. Nah, kalau masalah nabung nanti apakah di unit link, apakah di saham, kita harus ada namanya aset alokasi. Betul. Karena kalau kita nabung dan investasi itu berbeda. Ya. Ini bukan hal yang sama. Nabung nggak akan bikin kaya, sejujurnya. Ya, yang bikin kaya adalah investasi. Tapi untuk investasi kita butuh nabung. Jadi kita harus bedakan. Kita ini mau nabung atau mau investasi. Kalau kita mau nabung, fokusnya adalah keamanan, bukan pertumbuhan. Jadi kalau kita mau nabung, taruh di tempat-tempat yang dia tumbuhnya tidak banyak, tapi dia aman. Contoh tabungan bank itu adalah pilihan yang paling gampang. Ya, bunganya kecil, tidak banyak, tapi uangnya pasti ada. Nah, kalau kita taruh di saham, problemnya adalah orang kadang nabung di saham. Problemnya adalah saham itu fluktuasi. Ya kalau naik terus, kalau tiba-tiba turun, pas mau dipakai pas di bawah, repot. Iya, betul. Jadi kita harus bedakan mana tabungan, mana investasi. Kalau menurut saya, itu yang saya lakukan. Nah, kalau kita sudah punya kebiasaan untuk menabung tadi, ini akan ke bawah terus. Nanti akan jadi gampang. Ini kebiasaan orang kaya. Salah satunya adalah menabung. Ya, ini masalah habit. Karena kita sering bicara masalah passive income. Ya kan? Impian orang itu kan saya pengen punya passive income. Sebenarnya kalau kita mau masalah income ini kan ada 3. Yang pertama adalah active income dari gaji segala macam. Passive income dari hasil sewaan villa ini misalnya, ini passive income. Yang ketiga ada namanya portfolio income. Ya, portfolio income itu ya kayak misalnya dari saham, misal dari capital gain, itu kita bilang portfolio income namanya. Kita beli tanah dulu 1 juta, jual 2 juta, capital gainnya 1 juta, itu portfolio income. Nah, yang orang nggak sadarin, expense itu juga ada 3. Yang pertama adalah namanya active expense.
active expense itu expense yang muncul karena kita bergerak. Contoh biaya hidup, makan, bensin, itu active expense. Ya. Expense yang kedua, ini yang orang nggak sadar, namanya adalah passive expense. Ini kebalikannya passive income. Jadi jadi ini adalah biaya yang muncul walaupun kita diam-diam aja. Membership gym yang nggak kepake, udah bayar setahun, pergi nggak pergi ya tetap bayar kan, dipotong. Nah, seperti itu. Problemnya adalah berapa banyak kita punya passive expense. Kalau kita look around, ada banyak, member gym misalnya, nanti kuota handphone, langganan majalah, apapun itu yang nggak kepake. Itu adalah passive expense kita. Yang ketiga, ini nanti yang paling parah, lawannya portfolio income tadi. Ini portfolio expense. Baliknya. Beli berapa, jualnya berapa? Ya. Yang paling parah, yang paling sering kan orang di mobil. Ya. Contoh dia beli mobil Fortuner 500 juta. Mikirnya itu adalah aset, ternyata liability. Ternyata liability. Begitu butuh duit dijual, ya kan? Harganya turun setengah, mati. Ya, banyak sekali. Problemnya adalah begini. Misal harga mobil, misal beli Fortuner, baru beli, tahun depan dijual, turun 100 juta. Jadi 400. Orang mikir ya udahlah rugi untung make 100 juta. Problemnya adalah apakah Anda menghasilkan 100 juta dalam kurun waktu 1 tahun? Ya kan? Belum tentu. Dan itu baru satu barang. Dan itu kalau belinya cash, kalau belinya kredit, suku bunganya berapa kemarin yang udah dibayarin? Ya kan? Dan itu baru satu barang. Mobil suami, mobil istri, mobil anak, sepeda motor anak. So itu yang bikin kadang nggak kepikiran hal-hal kecil yang seperti itu. Makanya kalau orang mau kaya, sebenarnya kebiasaannya harus dirubah dulu. Konsepnya Robert Kiyosaki itu benar banget. Aset, liabilitas. Itu yang mesti dibenerin dulu. Robert Kiyosaki jelas-jelas bilang, belilah aset, jangan beli liabilitas. Jadi kita harus tahu pasti yang mana liabilitas. Karena liabilitas ini ada biayanya. Ya kalau biaya ini nggak apa-apa, tapi penyusutannya itu yang mengerikan sebenarnya. Betul. Ya, terus belinya mobil merek aneh, ya kan, merek Eropa misalnya, depresiasi bisa 20%, 30%. Kadang-kadang sampai 50%. Ya. Boleh nggak beli barang-barang mewah yang depresiasi? Boleh banget. Hidup nikmatin dong, masa kayak orang kayak orang susah gitu hidupnya. Boleh beli, tapi belinya pakai passive income. Iya. Makanya harus nunggu. Nah, Pak Alex bilang namanya adalah menunda kesenangan. Betul. Iya. Sebenarnya ilmunya sama sih di mana-mana. Itu aja ilmunya. Ilmunya sama. Sepertinya begitu-begitu saja. Iya. Tapi untuk mempraktekannya, nah itu seperti bahasanya jujur, integritas, kebiasaan buruk, kebiasaan yang baik. Nah ini kita seolah-olah gampang sekali membicarakan dan kita sudah mengetahui. Tapi di saat kita begitu mengeksekusinya, itu yang perlu tuntunan, perlu mentor. Ada caranya, Gi. Bikin komunitas yang sama dengan ide yang sama. Saya beruntung dekat sama Pak Alex, saya beruntung dekat sama Pak Pribadi, direkturnya BPR Lestari. Saya beruntung dekat sama Kevin, partner saya di properti. Nah, teman-teman ini, mereka ini punya belief yang sama. Kita punya bacaan yang sama, kita punya habit yang sama, kita lari dengan kecepatan yang hampir sama. Jadinya kita secara tidak langsung saling support dan saling mengingatkan. Contoh, kalau saya mau beli mobil, saya sebenarnya suka mobil dan suka motor. Tapi kalau begitu saya mau beli mobil, mau beli motor, saya ingat mereka. Oh, mereka aja nggak beli, masa saya beli? Iya. Kalau saya mau beli segini, apa saya pantas? Ya kan? Mereka rumahnya lebih gede, lebih sukses dari saya. Masa mobil saya lebih bagus dari dia? Betul. Saya nggak pantas. Jadi saya nggak beli mobil yang bagus, karena mereka juga nggak pakai mobil yang bagus. Tapi mereka beli properti di mana, saya akan beli juga di mana. Jadi buat saya lebih gampang beli properti dibanding beli mobil. Karena teman-teman saya begitu, bukan? Karena teman-teman saya begitu. Kalau saya nggak punya teman-teman begitu, saya pasti akan milih pola yang berbeda. Contoh, kalau misal simpelnya gini loh, Ci. Kalau kita temenan sama dagang parfum, kita akan jadi wangi. Betul. Simpelnya itu aja. Jadi kalau kita mau punya properti, ya temenanlah sama orang yang hobinya beli properti. Kalau kita temenannya hobinya mau beli properti, temenannya sama temen yang hobinya having fun, ya udah pasti ikut having fun lah. Iya kan? Lupa nabung jadinya. Karena kebiasaan kan. Iya. Dulu pertama kali saya di motor, saya lihat orang beli helm 5,5 juta. Wow. Saya kaget loh. Aduh, kok mahal ya? Saya nggak akan beli helm 5,5 juta. Ya kan? Saya orangnya benar-benar irit. Jadi ini liabilitas, 5,5 juta dijual jadi berapa? 2,5 juta. Wah, udah rugi 2 juta. Hitungannya main kan begitu. Tapi begitu kenalan sama teman yang main motor, nggak kerasa di rumah saya helm begitu ada 3 sih.
Baru saya kok saya bisa beli 3 ya? Ternyata karena dekat sama teman-teman yang begitu. Ya, apa itu salah? Tidak. Tapi begitulah cara alam ini bekerja. Betul. Nah, untuk kembali lagi ke ini, Pak Dhani, ke tagline yang tadi itu kan ke karyawan. Nah, dari karyawan sendiri biasanya memiliki mindset bahwa kalau misalnya pengeluarannya sudah memang dari dulu besar gitu, ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengumpulkan uang untuk beli properti gitu? Oke. Nah, apakah ini juga kembali lagi ke habit itu sendiri atau? Oke. Harus balik ke kebiasaan kaya lagi. Kita harus bangun habit kaya dulu. Ya. Ada satu jenderal di Amerika, saya lihat di Facebook, dia lucu banget, dia bilang, if you want to change the world, kata dia, kalau Anda pengen mengubah dunia, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah bangun pagi, rapikan tempat tidur Anda. Kan dia bilang begitu kan, katanya. Betul. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya rahasia sukses yang tahun ini umur saya 40. So, ini udah cukup. Tapi kelihatan muda kok. Masih muda. Terima kasih. Jangan-jangan saya kelihatan lebih tua ya. Masih kelihatan 25. Nah, yang saya pelajarin saya udah kerja dari umur 18. So, saya udah kerja sudah lumayan lama. Dan yang saya pelajarin ternyata selama ini cara untuk orang sukses itu rumusnya 3. Ya, ada 3 hal yang diperlukan orang untuk sukses. Yang pertama, dia butuh attitude yang tepat, dia butuh skills yang tepat, dia butuh perilaku yang tepat, dan dia butuh etos kerja yang tepat. Ya kan? Dia mau bayar harganya untuk impiannya segala macam. Ini modal yang paling besar. Modal yang nomor 2 itu adalah network. Siapa yang dia kenal, siapa yang kenal dia, siapa yang tahu dia bisa melakukan apa. Itu networknya dia, modal nomor 2. Modal nomor 3 itu adalah duit, baru uang. Jadi kalau seorang karyawan mau beli properti, posisinya duit ternyata yang nomor 3 ya. Duit nomor 3. Kalau saya boleh buka sedikit lagi rahasia bisnis properti yang dahsyat itu, untung properti itu sebenarnya bukan 20%, bukan 10%, bukan 30%, bukan 100%. Bisnis properti itu untungnya ribuan persen. Ya. Sejujurnya, bisnis properti untungnya ribuan persen. Bahkan saham pun kalah sama properti. Kalau boleh ngomong jujur. Walaupun secara mindset kita bisnis properti tidak mencari untung. Iya. Tapi the end of the day, yes. Tapi kalau boleh ngomong jujur, bisnis properti itu untungnya ribuan persen. Kenapa bisa begitu? Karena kalau untuk beli saham, kita butuh uang. Beli properti, Anda nggak butuh uang. Di saat nggak butuh uang, berarti ya tidak ada modal, berarti untungnya begitu ada untung itu, ya itu kan berapa? Bukan ribuan lagi. Ya, berapa juta persen, berapa miliar persen kan? Iya. Ya, itu yang terjadi sebenarnya. Itu ya. dahsyatnya bisnis properti. Sumber modal properti itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah modal dari penjual. Duh, kan aneh. Yang jual kok malah ngasih modal. Orang jual kan butuh duit, kok malah dia ngasih kita modal. Ya. Nanti saya jelasin. Yang kedua itu adalah modal dari pembeli sebenarnya. Yang ketiga modal dari kontraktor. Yang keempat modal dari bank. Jadi kalau kita beli properti kan harus cash, ada bank yang ngasih duit. Yang kelima baru modal sendiri. Terakhir ya. Jadi kalau di depan dibilang Oke, berarti telah dikonfirmasi tagline yang begitu dahsyat itu ternyata bukan lagi terbatas diri kita untuk berpikir besar. Walaupun menjadi seorang karyawan, jangan melihat angka gaji berapa yang kita dapatkan. Enggak, yang pertama itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, kebiasaan kita, attitude kita, skills, knowledge, dan etos kerja. Seberapa besar kita mau membayar mimpi kita itu. Itu nomor 1. Dan itu kan berasal dari diri kita sendiri semua. Nggak ada urusan sama orang lain kan. Kita mau belajar apa enggak kan terserah kita. Kita mau bangun kebiasaan bagus apa enggak kan terserah kita. Nah, ini modal pertama diri sendiri itu. Unsurnya itu skills, knowledge, attitude, segala macam. Setelah itu kita butuh network yang tepat. Ya, kita butuh orang-orang yang kita kenal, yang punya duit siapa, yang akan percaya sama kita siapa. Yang ketiga baru uang. Yang ketiga baru duit. As simple as that. Iya. Berarti begitu sahabat, beliau ya telah mengkonfirmasi kenapa berani membuat satu tagline karyawan sugih. Nah, ternyata itu kita tidak bisa
tidak boleh melihat untuk sugih itu dari sisi keuangan kita, dari gaji kita. Jangan terintimidasi. Ya. Nah, ternyata yang pertama itu adalah kebiasaan kita, attitude kita terhadap uang itu, terhadap kehidupan kita. Karena kita sendiri yang memilih, tidak tergantung dengan orang lain. Kebiasaan kita mau kita bangun pagi, mau jam berapa, mau pagi atau siang ya. Nah, terus yang kedua itu ada networking. Kita harus membangun, beliau mengkonfirmasi bahwa kalau kita mau bisnis properti ya bangun teman-teman di properti. Kalau mau pengen wangi ya kumpul dengan teman-teman yang jualan parfum gitu. Nah, baru yang ketiga ternyata tempatnya ini adalah baru yang ketiga ini beliau mengkonfirmasi baru duit. Jumlah uang yang kita dapatkan dari gaji kita. Nah, ternyata bukan bersumber dari jumlah uangnya, tapi mulai yang pertama itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kita bangun itu dari awal. Habit, cara berpikir dan mimpi kita yang kita bangun dengan penuh keberanian ya. Knowledge-nya harus didukung dengan knowledge yang tepat juga. Dan tentunya pelajaran yang sangat luar biasa beliau dapatkan juga dari BPR Lestari itu adalah selalu jujur di dalam berbisnis. Nah, saya sampai sekarang terus berusaha menerapkan hal yang sama dan beliau juga mengkonfirmasi bahwa integritas is a ticket to the game. Ya, di dalam kehidupan ya, bukan hanya di dalam bisnis saja, bukan hanya di dalam properti saja, tapi di dalam persahabatan, di keluarga, di sosial, dimanapun itu integritas nomor satu ya. It's the ticket to the game. Kalau nggak punya itu nggak boleh main. Itu istilahnya Pak Alex dari zaman dulu. Hal yang luar biasa beliau berikan untuk kali ini itu banyak hal yang dibongkar sebenarnya, cuman kita kekurangan waktu untuk membahasnya. Mudah-mudahan untuk the next time-nya kita memiliki waktu lebih panjang lagi, mungkin ada periode yang kedua, episode yang kedua untuk membongkar properti, bahkan nanti ke bagaimana kok bisa mulai dari nabung terus ke properti, pada ujung-ujungnya saham. Nah, apalagi lagi saham sebenarnya enggak sih? Enggak ya, Saham sebenarnya saya enggak. Karena enggak di situ berarti ya. Gini, kita harus bisa namanya mengelola keserakahan, managing greed. Bahasa Balinya apa sih? Ngebuk kenah atau apa gitu ya. Jadi manusia ini kan kenahnya banyak. Betul. Kalau kita nggak bisa ngatur kenahnya kita, nggak bisa ngatur dunia kita, nanti resikonya fatal. Wow. Ini perlu belajar juga saya. Kali itu teman-teman masuk, belajar ini. Ada ini sekarang di sisi lain memang sangat menarik sekali. Ya kan? Dan perkembangan zaman ya ujung-ujungnya akan ke situ. Tapi di sisi lain kita tidak boleh juga tutup mata dengan hal itu. Tetap harus seperti yang Pak Dhani sampaikan, kita harus tetap belajar. Kita sendiri yang memilih itu untuk kita gunakan ataupun tidak. Yang paling penting adalah memanaging keserakahan itu sendiri. Karena kalaupun di saham, kalau misalnya managing keserahannya ini nggak bagus, ya pasti loss juga. Pasti loss juga ya. Saya nggak bilang properti bisnis paling bagus seperti yang tak bilang tadi. Tapi saya memutuskan untuk tidak masuk saham secara masif. Jadi kita cuma nabung saham aja, kita beli dikit-dikit setiap bulan. Dalam artian itu menabung dengan aset yang sudah dapatkan dari aset itu sendiri, bukan dari uang aktif ya. Dan kadang-kadang aku pengen apalagi cari dari bank terus naruh ke hancur dan langsung. Pengen lihat temen kayak, saya untung nih beli saham ini, untung 20%, untung 30% cuma sebulan, kadang untung 2 kali lipat sebulan. Pengen masuk gak? Ya pengen, siapa sih nggak pengen dapat uang banyak begitu. Betul. Cuman satu yang harus kita sadari bahwa you will get what you deserve. Anda akan dapat apa yang Anda layak. Menurut saya selama ilmunya belum ada, ilmu saham saya belum bagus, saya akan dapat untung yang gede. Jadi kalau saya mau dapat untung gede ya saya mesti belajar saham dulu. Betul. Problemnya adalah kalau saya belajar saham, this will take my attention away from property. Dan saya tidak mau. Saya tidak mau. Jadi saya tidak akan pernah jadi ahli saham. Saya main saham istri saya yang main bukan saya. Tapi saya tidak akan pernah kaya dari saham sebenarnya. Karena memang saya nggak mau. Saya akan fokus di properti dan ya, saya harusnya bahagia dengan properti dan saya sudah bahagia. Saya tidak akan menggerik yang lain. Oke sahabatku yang dahsyat luar biasa, pagi kali ini Pak Dhani telah banyak membagikan ilmu di properti, ilmu kehidupan bahkan ya, bukan hanya untuk di properti saja. Bahkan beliau menceritakan bagaimana sosok dari tidak punya apa-apa
ditinggalkan orang tua, ya, ditinggalkan ayah ya, dari umur 1 tahun sampai pada akhirnya merasa bahwa I'm happy now with what we have. Jadi sampai pada akhirnya merasakan begitu bahagianya dengan apa yang beliau miliki tanpa lagi melirik satu bisnis yang lain karena begitu nyamannya di properti. Dan ilmu-ilmu ini saya juga akan coba praktekkan nantinya. Semoga teman-teman juga dimanapun berada mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Semoga. Ya, dan terus ikuti channel saya bersama saya Aji Jain Saputra.